Selamat datang di Replik, Resensi Publik. BEM Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Halo warga YouTube, Spotify, atau dimanapun kalian lagi nongkrong. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama kami di Replik. Nah, jadi pada replik kali ini kita akan membedah sebuah film dokumenter investigatif yang sangat kontroversial dan juga ramai diperbincangkan di media sosial belakangan ini, yaitu karya Watchdog yang berjudul Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita. Ini adalah momen penting bagi kita sebagai mahasiswa hukum untuk meninjau bagaimana proyek strategis nasional atau PSN itu dapat berdampak langsung pada hak-hak konstitusional masyarakat adat di Papua Selatan. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan tentang film ini lebih lanjut, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan, nama aku Amar, dan tentu saja di sini aku nggak sendirian karena udah ada partner ngobrol aku yang udah duduk di sebelah aku. Oke, boleh perkenalkan dulu siapa namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ratu. Kita berdua dari staf Departemen Kajian Strategis yang akan menjadi moderator pada diskusi hari ini. Nah, di sini kita juga telah menghadirkan narasumber ahli untuk membedah film ini secara bersama-sama. Selamat siang, Bang. Mungkin boleh perkenalkan diri? Selamat siang, halo saya Romes Irawan Putra, latar belakang sebenarnya juga hukum ya, dan sekarang bekerja di Pantau Gambut yang memang secara khusus membedah dan meriset gambut yang ada di Indonesia, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, degradasi, dan tentu juga yang berhubungan dengan proyek strategis nasional yang saat ini terutama di Papua Selatan ya. Saat ini. Oke, jadi kita berdua di sini itu akan menemani kalian untuk membahas film dokumenter yang belakangan ini cukup ramai dibicarakan, yaitu film Pesta Babi karya dari Watchdog. Karena film ini itu juga menyuguhkan suatu realitas yang cukup ironis dan mengecewakan gitu, di mana eksploitasi alam segala raksasa atas nama ketahanan pangan dan energi, mulai dari tebu, sawit, hingga food estate, justru itu mereduksi martabat dari masyarakat adat setempat gitu. Isu ini juga sangat menjadi konkret karena berbenturan langsung dengan para masyarakat adat setempat. Bener banget nih Mar. Nah, di dokumenter film ini itu menceritakan tentang perjuangan 4 suku besar di Papua Selatan, yaitu suku Marin, Yei, Auyu, dan juga Muyu dalam menghadapi gempuran proyek industri berskala besar. Nah, bagi mereka wilayah adat dan tradisi pesta babi ini bukan hanya sekedar rutinitas budaya, melainkan sebagai simbol kedaulatan, persatuan, dan juga kehormatan identitas sosial yang kini terancam hilang akibat deforestasi masif. Nah, hal yang paling menarik untuk kita bahas di film Pesta Babi kali ini adalah bagaimana marginalisasi itu sangat terlihat gitu terhadap masyarakat adat, yang seolah itu dilegitimasi oleh suatu sistem hukum yang sudah terstruktur seperti tameng seperti proyek strategis nasional atau PSN. Nah, seringkali dalam kehidupan nyata itu kita melihat bahwa benturan antara hukum positif negara yang lebih memprioritaskan ada investasi daripada hukum adat berlaku bagi masyarakat setempat gitu. Nah, di mana posisi tawar masyarakat hukum adat ini cenderung lebih lemah gitu. Nah, narasi film ini itu juga menunjukkan bahwa kesetaraan akses terhadap keadilan bagi warga pelosok itu masih jauh dari kata tegak. Martabat dan hak hidup mereka itu sering dianggap tidak berharga dibandingkan dengan target angka ekonomi makro negara. Di sini kita bakal membahas ini lebih dalam lagi bersama narasumber kita. Nah, di film ini terlihat bahwa masyarakat adat itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tanah mereka. Bahkan tanah mereka itu dianggap sebagai bagian dari kehidupan dan identitas mereka. Namun dalam praktiknya itu kita sering banget nih diperlihatkan dengan adanya pembangunan melalui PSN itu tetap berjalan meskipun terdapat penolakan dari masyarakat adat itu sendiri. Nah, menurut Bang Romes nih, apakah film ini tuh kayak berhasil nunjukin realitas yang sebenarnya itu terjadi di lapangan, kayak gimana sih seharusnya negara ini dapat menyeimbangkan antara target pembangunan dan juga perlindungan hak-hak yang ada di masyarakat adat? Ya, saya melihatnya begini ya, dimulai dari tujuan dari hukum agraria kita ya di Indonesia yang dalam Undang-Undang Pokok Agraria
1960. Tujuannya kan bagaimana mewujudkan keadilan sosial melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, namun dalam praktiknya kan berbagai konflik agraria tetap muncul, dan ini tidak hanya soal hanya di Papua Selatan saja ya, dan ini sudah lebih dari 20 tahun konflik agraria itu tidak pernah terselesaikan dan masih terjadi akibat ketimpangan distribusinya, dominasi kapital, serta lemahnya implementasi hukum. Nah, kalau kita lihat dari film Pesta Babi ini sendiri, sebenarnya dapat kita baca sebagai teks budaya yang memuat konflik sosial terhadap relasi kekuasaan dan ketimpangan distribusi sumber dayanya. Dan ini tidak terjadi hanya di Papua Selatan ya, di catatannya. Yang sebelumnya juga ada beberapa film-film yang diproduksi oleh Watchdog ya, yang melihatkan ketimpangan-ketimpangan itu, penggusuran-penggusuran dan lain-lain itu terjadi. Nah, meskipun tidak secara eksplisit membahas secara soal agraria di dalam film ini sebenarnya, tapi memiliki relevansi kuat sebagai media kritik sosial jika dianalisa melalui pendekatan sosiologi hukum dan teori keadilan agraria. Nah, kita harus melihatnya dari situ sehingga bisa utuh apa yang terjadi di Indonesia saat ini soal agraria. Berarti ini filmnya itu dapat diinterpretasi sebagai kalau misalkan kita lihat dari kacamata sosiologi hukum nih. Berarti dia tuh kayak ya emang itu kejadiannya kan kalau misalkan di film ini diperlihatkan hanya di Papua saja. Tapi ternyata itu banyak di luar Papua kayak Kalimantan, Sulawesi juga bisa kena gitu. Mungkin gitu ya. Ya, benar. Jadi situasi ini sudah berjalan dari tahun 90-an, 80-an ya. Dan bahkan dulu di tahun 60-an zaman Orde Lama juga sudah terjadi konflik-konflik yang seperti ini. Dan diperbaharui dengan peraturan perundang-undangan yang baru, misalnya dengan hal-hal yang bagaimana cara negara, dominasi negara dan korporasi itu bersatu menggusur lahan masyarakat, terus mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Itu sudah terjadi lama. Dan banyak kasus sebenarnya yang sudah muncul di Indonesia, tapi hingga sekarang belum ada sesuatu hal yang menjawab. Dan bahkan ini Papua Selatan atau Papua ini kayaknya benteng terakhir ini. Ketahanan hutan, masyarakat adat, dominasi negara, hancur-hancurannya ini kayaknya Papua ini yang akan terakhir ini. Karena Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu sudah lama ya didegradasi oleh kapitalis dan negara, koperasi dan negara. Nah, tinggallah Papua, terutama ini Papua Selatan yang cukup luas ya. Nah, kita bisa lihat itu kalau proyek strategis nasionalnya aja itu ada dari data kami itu 486.000 hektar lebih ya, luasan PSN yang ada di Papua Selatan. Nah, ini kan luar biasa dari 4 suku ya. Jadi realitasnya memang terjadi begitu, situasinya begitu. Nah, tapi kan ada dominasi negara dalam proses ini. Berarti itu hanya 400.000 saja. PSN ya? PSN ya, proyek strategis nasionalnya yang saja. berkedok swasembada pangan. Di Papua saja itu. Di Papua saja, di Papua Selatan. Papua Selatan ya. Belum Papua yang lain. Belum Papua yang lain, dan belum perusahaan tebu, belum lagi perusahaan ini. Nah, yang lebih mengkhawatirkan kenapa relate dengan hukum agraria adalah tadi ketika hukum agraria itu pengaturan kepemilikannya itu untuk besarnya kemakmuran rakyat, tapi di Papua Selatan itu kan hanya 2 subjek atau 2 objek hukum yang memiliki 400.000 hektar. Ada 2 grup besar dan itu ya sangat sedikit orang tapi menguasai banyak lahan gitu. Sementara ada banyak rakyat di sana, 550.000 sekian jiwa yang ada di sana, tapi mereka hanya jadi penikmat dari pesta itu. Nah, pesta ini kan memperlihatkan bahwa ada orang yang mengambil alih
dan berpesta di atas tanahnya sendiri, sementara mereka nggak dapat apa-apa, masyarakatnya nggak dapat apa-apa, dan hanya dikuasai oleh dua grup besar tadi gitu. Kalau bisa disebutkan itu misalnya John Lynn dan Agrinas Ya. yang menguasai di situ. Nah, terus warganya akan jadi apa? Jadi penonton kah, atau jadi subkontraktor kah, atau jadi apa gitu. Nah, analisa-analisa ini penting untuk melihat implementasi hukumnya seperti apa. Terus sepengetahuan saya juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki itu juga oleh satu keluarga besar gitu ya Mas Iya, ya, itu dimilikinya. John Lynn Group itu. Kalau Agrinas kan ya tujuannya dana tara Iya. segala macam ya. Dan itu kan tidak hanya di Papua Selatan ya. Targetnya kan ada kalau Agrinas ini berapa? 3 juta hektar Iya, kurang dalam 2 tahun ya. Nah, ini harus diimplementasikan, tapi proyeksinya atau apa yang akan mereka hasilkan gitu. Untuk siapa? Jadi ini jadi pertanyaan dari Agrinas, dan kalau John Deere ya jelas ya itu kapitalis yang memang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan yang dibilang oleh Karl Marx kan, bahwa kapitalis itu akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, mungkin bisa dilanjut aja ya Mas ya. Sebelum kita membedah lebih jauh mengenai film Pesta Babi ini, juga kan ada satu narasi dari judul Pesta Babi itu ya. Itu kan berarti Pesta Babi ini bagi masyarakat Papua Selatan itu kan juga merupakan simbol kehormatan, ritual, dan juga perekat sosial antar suku di masyarakat Papua sana gitu kan ya. Nah, terus kalau kita lihat di film ini juga hutan itu digusur untuk sawit atau tebu, yang hancur itu kan berarti bukan cuma pohonnya, tapi seluruh ruang hidup dan juga tradisi dari warga-warga setempat gitu. Nah, masalahnya ini kan seringkali kita lihat hukum kita ini terlalu kaku dan cuma melihat tanah adat itu sebagai aset ekonomi atau komoditas yang bisa selesai begitu saja kalau diganti rugi pakai uang. Karena seingat saya di film itu juga ada satu adegan di mana 1 hektar itu ditawar sekitar 300.000 Mas. Nah itu kan berarti angka yang sangat gimana, misalnya 1 hektar 300.000 gitu Mas. Nah menurut pandangan Bang Romes, gimana caranya sistem hukum kita itu bisa menjembatani benturan ini biar nilai budaya dan filosofis masyarakat itu nggak selalu kalah sama logika pasar atau urusan duit gitu Mas. Ya, itu yang saya bilang tadi, Pesta Babi ini sebuah budaya ya, konteksnya adalah budaya. Nah, situasi sekarang ketika tafsir nih, kan banyak juga itu ada tafsir mimpi juga ya untuk togel dan lain-lain ya. Tapi ini tafsir terhadap peraturan perundang-undangan. Ketika kita melihat filosofi Groundsela kita, misalnya keadilan sosial. Kalau soal tanah kan pasti soal keadilan sosial. Turunannya tadi UPA misalnya. Dan bagaimana terjemahannya dalam produk hukum. Misalnya pasal di Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 1 sampai ayat 5 misalnya. Itu apa yang disebutkan di situ? Apa yang harus ditargetkan atau menjadi dasar kita untuk penguasaan bumi, air, ruang angkasa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, yang dilakukan oleh terjemahan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang seperti apa? Tadi yang sudah disampaikan 1 hektar 300.000. Nah, itu dasarnya apa gitu? Perda kabupaten kah? Perda apa? Nah, perda itu merujuk kemana? Terus ke perda yang di kabupaten ke provinsi, misalnya provinsi merujuknya kemana? Sehingga mereka bisa memberikan nilai yang seperti itu gitu. Nah, ini yang tafsir yang menurut saya juga keblinger ya. Negara menafsirkan. Nah, karena penafsiran ini saya lihat dari hak menguasai negara. Dari pasal 33 itu misalnya hak menguasai negara dikuasai oleh negara memang untuk mengatur, untuk mendistribusikan, tapi untuk kemakmuran rakyat. Nah, di kemakmuran rakyat ini kayaknya dibuang tuh untuk kemakmuran ekonomi. Kan alasannya itu, setiap pembangunan, setiap investasi yang masuk itu adalah untuk masa depan ekonomi. Tapi tidak melihat untuk kemakmuran rakyatnya seperti apa. Nah, banyak kasus kan sekarang yang jadi kebutuhan kita soal pendidikan gratis, tapi kita dikasih makan gratis misalnya begitu. Apakah relate dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan rakyat saat ini gitu. Dan bagaimana rakyat bisa berjuang dan berhadapan dengan pihak luar lainnya ke depan. Karena tantangan-tantangan ini akan terus berjalan.
dari kita ke anak cucu kita akan seperti apa jika dominasi negara seperti ini tidak bisa mempertanggungjawabkan kemakmurannya akan seperti apa. Oke, berarti negara buat saat ini tuh bisa dibilang kemakmuran masyarakat itu agak dikesampingkan gitu kali ya Mas. Ya kita bisa lihat realitanya seperti apa. Iya, lebih mementingkan investasi gitu ya Mas. Ya kita lihat misalnya anggota dewan tuh gajinya berapa sebulan. Misalnya begitu ya. Besar. Terus kita lihat guru SD, SMP, Iya. Honorer. sementara mereka yang baku hantam di lapangan, melakukan sesuatu hal yang menciptakan kecerdasan anak bangsa itu tidak, saya katakan tidak dihargai gitu. Iya. Nah ini hipotesis yang sedikit bisa menggambarkan situasi kenegaraan kita saat ini. Oke. Nih, gini ya Bang, sepanjang film juga kan kita diperlihatkan bahwa kerusakan hutan itu nggak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga ngancam nih ruang hidup masyarakat adat dan juga masa depan anak-anak di masyarakat adat itu sendiri, yang tergantung hidupnya itu pada hutan adat itu. Nah, menurut Bang Romes nih, apakah hilangnya akses terhadap tanah dan hutan adat ini itu dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan struktural atau bahkan kita bisa nyebutnya itu sebagai pelanggaran HAM yang secara tidak langsung itu membatasi hak generasi muda untuk mempertahankan budayanya itu sendiri dan cara hidup mereka juga. Iya, itu jelas terjadi begitu ya, karena akses sudah nggak ada lagi untuk ke tanah adatnya, sementara di sana misalnya tempat tradisional mereka untuk mencari ramuan-ramuan, untuk tradisional ritual-ritual misalnya, itu bagaimana mereka akan mencari itu sementara komoditinya sudah berganti. Tadi misalnya ada sawit, ada tebu misalnya dan lain-lain. Walaupun konteksnya tadi soal swasembada energi, bioetanol tuh yang 400-an ribu hektar tadi dibangun itu. Nah, dan mengabaikan konstruksi adat itu sendiri. Udah hancur udah. Dan itu hanya jadi ceritaan kan, eksistensinya udah habis. Nah, artinya sangat jelas sekali bahwa negara tidak memikirkan itu. Bagaimana eksistensi masyarakat adat itu ke depan? Apakah tinggal nama atau memang masih ada ritual-ritual atau ramuan-ramuan tradisional yang mereka, karena mereka lahir dan tumbuh di wilayah itu. Ketika mereka diabaikan, mereka tidak diakui, mereka dirampas haknya, ya kalau ke konvensi hak asasi manusia sudah termasuk itu sebenarnya. Tapi ya cara pandang negara kan tidak seperti itu. Bagaimana ekonomi bisa menguntungkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran para elit kan. Iya. Kira-kira gitu. Gitu nggak ya? Iya, berarti Bener ya? benar sih. Berarti itu kayak berarti itu negara tuh lebih mementingkan keuntungan untuk bisa dibilang ya kepentingan untuk diri mereka sendiri daripada melihat masyarakat adat itu sendiri ya. Ya faktanya begitu. Makanya seperti itu. Faktanya begitu. Mereka kasih izin atau bikin proyek itu kan tanpa diketahui oleh masyarakat. Iya. Itu salah satu ya yang bisa kita lihat. Tiba-tiba aja izinnya udah ada di situ. Terus tiba-tiba alat negara turun ke sana, TNI, Polri dan lain-lain. Dan bahkan ya kalau bisa kita lihat siapa pekerja di situ yang membuka lahan lalu menanam dan lain-lain itu siapa? Apakah masyarakatnya? Kalau dari film itu ya. Iya. Itu kan Nah, sih. terus apa peran dari masyarakat adat itu sendiri di tempat-tempat proyek-proyek itu? Nggak ada. Itu hanya jadi satu kendala dan halangan bagi negara untuk melakukan investasi. Dan ini sangat semakin hari sepertinya semakin, dengan judulnya tadi adalah untuk masa depan ekonomi. Nah, ini kita mengabaikan seluruh entitas yang ada di wilayah-wilayah hutan-hutan adat dan lain-lain itu. Oke, terus kan juga kalau kita lihat di film Pesta Babi ini, para masyarakat adat itu kan juga sebenarnya sudah hidup sejahtera ya Bang ya. Jadi mereka juga berburu sendiri, terus menanam, bercocok tanam dari hasil hutan yang sudah mereka jaga turun-temurun gitu kan. Nah, tapi dengan adanya kehadiran proyek strategis nasional ini kan berarti adanya negara itu maksa buat ada standar kemajuan modern gitu kan ya. Berarti kayak kita mau bangun nanam tebu gitu misalkan. Nah,
seperti kayak harus ada industri yang besar. Nah, akibatnya kan warga lokal itu kan pasti banyak yang menolak atau ingin mempertahankan tanahnya itu malah dicap sebagai kelompok terbelakang atau penghambat kemajuan dari negara gitu. Karena kan mereka otomatis mereka melawan untuk tidak ada proyek ini kan karena itu tanah mereka. Nah, menurut Bang Romes, kenapa stigma negatif ini itu bisa sangat kuat gitu dalam birokrasi kita dan bagaimana hukum itu seharusnya melindungi warga dari adanya standarisasi sepihak seperti ini karena kan seperti kita yang tadi bilang Bang Romes tadi tidak adanya kesepakatan antara masyarakat adat dan juga pemerintah kan ya Bang. Nah mungkin gimana Bang? Dalam satu proyek itu kan mestinya disampaikan di awal. Iya. Ya, kalau konsepnya FIC ya, Free Prior Informed Consent, diinformasikan dan dia tidak dipaksakan dan sudah diawali dengan dampak-dampak yang akan masyarakat dapatkan dari proses-proses investasi itu. Nah, itu yang tidak kita lakukan. Negara menjadi tangan besi ketika berada dengan di lapangan berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Yang penting kami dapat ini. Iya. Kalau kalian melawan, kami akan lakukan intimidasi, tadi ganti rugi, Iya. pola-pola begitu yang masih dilakukan sampai sekarang. Dan itu zaman Orde Baru kan itu terjadi semua yang begitu, intimidasi itu. Nah, alangkah baiknya negara sebenarnya melakukan sesuatu hal yang maju ya. Oke, misalnya akan dibangun proyek strategis nasional sawit, tapi tanah kalian itu nggak kami ambil alih ya, tapi kami kuasai misalnya begitu ya. Iya. Dan kami tetap mengatakan bahwa tanah ini adalah tanah adat suku Auyu, suku Malin dan lain-lain misalnya. Nah, itu udah jadi satu justifikasi bagi masyarakat adat. Dan yang kedua adalah jangan terlalu dominan mengambil lahannya, penguasaannya jangan terlalu besar juga di satu wilayah. Karena dalam wilayah itu tata gunanya masyarakat tadi kan sudah disebutkan, Iya. berburu, nelayan, terus sumber-sumber makanan mereka, sagu. Nah, terus pemaksaan ketika mereka tanam tebu misalnya atau sawit, terus mereka bagaimana komoditas awal asal mereka? Sama kayak PSN itu kan identik juga dengan food estate misalnya, atau sawah ya. Iya. Nah, sementara mereka nggak makan nasi. Terus mereka dipaksa untuk makan nasi. Nah, akhirnya apa yang terjadi dengan kawan-kawan di Papua saat ini yang harus beli beras yang begini begitu, sementara mereka cukup dengan sagu, mereka sudah hidup gitu, sudah hidup dan memang situasi di lapangan ketika jadi akhirnya negara secara tidak langsung mengubah sesuatu kearifan lokal masyarakat itu menjadi modernisasi tadi. Iya. Sebenarnya itu nggak tepat dalam satu kenegaraan gitu. Nah, karena di dalam aturan hukum kita jelas hukum adat itu atau adat itu masih diakui pasal 18B misalnya, sepanjang masih ada. Nah, kalau begini kan negara sendiri yang meniadakan masyarakat adatnya. Terus gimana? Mereka jati dirinya, eksistensinya, terus identitasnya akan seperti apa ketika situasi ini terus dipaksakan kepada masyarakat adat. Berarti secara nggak langsung negara ini pengen kasarnya pengen ngapus masyarakat adat gitu mungkin ya. Nah, ini tadi yang kembali lagi ke tafsir tadi kan. Karena di preambul KUHP misalnya jelas tuh hukum pidana berasal dari hukum adat misalnya begitu dan hal-hal lainnya. Walaupun dulu di zaman kolonial dibagi menjadi tiga hukum ya di Indonesia. Iya. Nah, tapi itu tidak mencerminkan bahwa pengabaian terhadap hukum adatnya, karena hukum adatnya masih dipakai tapi di teritori yang berbeda gitu. Nah, hal-hal begini seharusnya terjemahan tafsir-tafsir ini yang mesti didalami lagi. Jangan hanya melihat hak menguasai negara itu ya negara, pemerintah mengatur semua hidup rakyat Indonesia. Udah kalian harus begini. Tapi mereka punya jati diri, punya hak asal usul yang harus mereka terus berlanjutkan kehidupan mereka. Gitu. Tapi sepengetahuan saya Mas, walaupun di undang-undang sendiri itu kan masyarakat hukum adat ini tuh memang diakui kan, tapi tuh belum ada peraturan yang memang melindungi masyarakat adat ini sendiri.
setahu saya itu tuh masih menjadi rancangan undang-undang sampai sekarang. Ya, Makanya masyarakat adat itu emang nggak punya apa ya namanya kayak perlindungan dari hukum itu sendiri. Itu gimana, Mas? ya tadi yang contohnya di KUHP misalnya, preambulnya kan berasal dari hukum adat misalnya. Artinya hukum adat itu sudah ada jauh sebelum ada aturan perundang-undangan atau konstitusi kita. Iya. Kenapa dia diakomodir dalam konstitusi, di dalam sila Pancasila misalnya, dan turunan-turunan dari produk hukum. Nah, kalau kita bisa lihat bijak ya dari hukum itu sendiri, nah, hukum adat itu sudah terakomodir sebenarnya. Karena ada di dalam konstitusi. Tinggal bagaimana kalau pengakuan kan diakui sebenarnya. Kenapa harus ada produk yang melegalkan dalam tanda kutip melegalkan ini? Kan hukum itu dia peraturan yang melegalkan apa yang boleh dan tidak boleh kan? Iya. Nih seakan-akan mereka ini nggak ada nih ilegal dan harus dilegalkan. Nah ini salah kaprah ini yang melihat apa masyarakat adat itu seperti itu dalam konteks peraturan perundang-undangan. Nah di hukum agraria kan jelas itu di pasal 2 di UPA misalnya ketika kita melakukan sebuah investasi kita harus melihat masyarakat adatnya harus mengakui dan lain-lain budayanya sampai ke pemakamannya dan itu harus diakui dulu di awal gitu. Termasuk juga investasi di kehutanan misalnya sektor perkebunan juga ada klausul-klausul yang menyatakan hal begitu. Nah, tapi negara kan ketika masyarakat adat diakui, dominansi negara akan hilang tuh. Saya kebayang nggak? Ketika masyarakat adat Awiyu memiliki wilayah adatnya seluas Papua Selatan misalnya dan 4 suku tadi, di mana dominasi negara? Nggak bisa. Kalau dia di tanda kutip diakui dalam konteks legal RUU masyarakat adat kah atau apa gitu. Jadi ada ketika itu dilakukan maka negara akan terancam. Nah tapi negara nggak sadar bahwa ini sudah diciptakan untuk sedemikian rupa. Tinggal bagaimana mensinergiskan dalam proses-proses kehidupan bertata negara kita kan. Gitu. Berarti memang secara eksplisit tuh masyarakat adat ini diakui tapi tidak ada undang-undang tersendirinya gitu ya? Ya, kalau dari produk hukum kan sebenarnya sudah diakui ya, sudah ada, sudah diakomodir, dilindunginya. Nah, cuman bagaimana? Karena kan misalnya di lapangan itu ada satu wilayah adat itu sudah ada 3 kecamatan, 10 desa begitu. Nah, bagaimana wilayah adatnya bisa diakui lagi misalnya begitu? Karena di Undang-Undang 1 tahun 79 saya lupa Undang-Undang 5 tahun 79 tentang desa, yang desa itu hanya dikenal di Jawa dan Madura, itu harus diterapkan ke seluruh Indonesia. Jadi itu yang akhirnya menjadi salah satu ruang konflik saat itu karena wilayah adat juga sudah menjadi administratif negara akhirnya gitu. Nah maka seharusnya masyarakat adat ini tinggal dibina, tinggal diberdayakan sehingga eksistensinya tidak hilang dan wilayahnya tidak hilang dan ritual-ritualnya dan adat budayanya tidak hilang begitu. Oke. Terus jika kita lihat di film ini juga berarti kan kelihatan banget ya Mas ya ketimpangan akses untuk mendapatkan keadilan itu kan sangat kelihatan gitu ya, mulai dari yang paling saya highlight di sini itu kurangnya partisipasi dari masyarakat adat itu sendiri gitu ya. Nah jadi karena itu para masyarakat Papua itu kan berarti harus teriak kencang dulu di media sosial biar mereka itu para warga itu tahu kalau di Papua itu ada begini kan ya. Nah jadi kan ini juga memicu adanya Streisand effect. Nah yang saya ketahui itu Streisand effect artinya ketika kasus ini coba ditutup-tutupi, para masyarakat itu justru malah makin penasaran dan jadi membludak gitu kan ya, kurang lebih yang saya ketahui. Nah, menurut Mas Romes, gimana sih solusi konkret secara hukum yang benar-benar bisa mengatasi hak asasi warga yang sifatnya mendasar ini tidak menerus kalah atau diintervensi oleh adanya ketimpangan kuasa antara pemilik modal besar dan juga melawan warga lokal gitu Mas. Ya kalau solusi konkret sebenarnya kan sudah ada di aturan hukum kita ya, agraria dan hukum lainnya itu sudah peraturan undang-undang yang lain ya.
itu sudah diatur yang sedemikian rupa sebenarnya. Namun kan ini soal cara ya, soal cara negara atau pemerintah dalam mengimplementasikannya. Dianggap karena pemerintah melihat dan menganggap bahwa masyarakat itu nggak punya daya tawar, nggak punya posisi tawar. Kami ibaratnya kami yang punya kuasa, kami yang ngatur kampung kalian tuh akan kami jadikan apa, kami yang ngatur, kalian nggak usah melawan. Kenapa? Posisi tawar kalian nggak ada. Nah, posisi tawarnya apa? Misalnya kalau posisi tawar ada pun nanti ujung-ujungnya adalah ganti rugi. Nah, ini perspektif tadi yang saya bilang adalah ketika negara ingin menginvestasi, lalu negara melihat bahwa dengan ganti rugi itu sudah selesai gitu. Ya, padahal itu ganti rugi itu tanah rakyat, tanah masyarakatnya gitu. Nah, konsesi itu kan sifatnya hanya menguasai, nggak boleh memiliki. HGU kah atau PPBH yang HTI atau pertambangan itu kan haknya menguasai, nggak memiliki. Ini aja tafsirnya udah beda gitu. Nah, kalau ganti rugi berarti jadi pemilik kan? Nah, itu gimana konsepsinya seperti itu? Artinya tidak menjalankan atau tidak mengimplementasikan peraturan perundang-undangan secara baik dan benar. Bagaimana juga menyangkut pada azas-azas pemerintahan yang baik. Kalau cuman juntrungannya akan seperti itu, outputnya akan seperti itu, dan apakah ini satu cara negara untuk mengeksploitasi rakyatnya sendiri untuk kepentingan para elit-elit atau sekelompok orang. Nah, kalau secara produk hukum sebenarnya sudah kalau saya lihat ya dari analisa saya sendiri itu sudah cukup kuat untuk ini. Walaupun ya hukum itu kan bisa merekayasa sosial ya, tapi rekayasanya akan seperti apa? Terus tergantung negaranya, pemerintahnya merekayasa hukum itu untuk kebaikan apa, untuk kepentingan siapa, untuk kebutuhan siapa. Itu. Mungkin tadi agak kepikiran di saya solusinya itu kayak tanahnya ini dikuasai bersama gitu sama masyarakat adatnya. Jadi masyarakat adat sama pemerintah itu mengelola bersama gitu. Nah, kira-kira kalau kayak gitu memungkinkan nggak ya Mas ya? Soalnya tadi saya sempat kepikiran kayak gitu. Ya bisa aja begitu ya. Tapi kan tadi yang harus dilihat adalah di mana mereka berburu, ruang berburu mereka. Misalnya kalau kita eksplisit ke Papua Selatan misalnya, di mana mereka sungai-sungai jangan dirusak, terus misalnya eksistensinya nggak terganggu. Jadi bukan pengelolaan secara bersama juga sih, tapi ini lebih ke penghargaan ya. Penghargaan negara kepada masyarakat adatnya, kepada rakyatnya itu seperti apa. Kalau negara tadi yang sudah disebutkan, kalau negara hanya melihat rakyat itu bisa dieksploitasi ya akhirnya akan begini terus gitu. Nah, di Indonesia ada 113 juta hektar hutan dan itu kan hanya tinggal 10% gitu yang ada di Papua Selatan sekarang. Nah, ketika itu habis, nah terus bagaimana untuk masa depan? Seharusnya kan kita punya batasan ya. Batasan eksploitasi untuk sawit hanya sekian, untuk akasia atau produk kayu misalnya hanya sekian, jangan dihabisin semua. Ini kan udah habis semua, tambangnya di situ, sawitnya di situ, sawahnya di situ, proyek-proyeknya. Nah, ini dominasinya sudah tidak baik ya. Artinya pengelolaannya itu sudah secukupnya saja, berdasarkan tujuan dari hukum agraria tadi, nggak usah yang berlebih-lebihan gitu. Ya, karena agama juga melarang itu kan, nggak boleh berlebih-lebihan. Gitu. Nah, berarti kan negara seharusnya itu hadir menjamin keamanan tiap warganya tanpa terkecuali gitu dari Sabang sampai Merauke, tanpa harus membeda-bedakan suku lah. Negara itu udah menjadi milik kewajiban untuk menjamin keamanan dari tiap warganya. Nah, jika dalam konflik VSN ini warga justru merasa terasingkan di tanah sendiri tanpa ada prosedur penyelesaian yang adil dan transparan. Nah, luar biasa sekali diskusi kita pada kali ini bersama Mas Romes. Mungkin sebagai penutup, dokumenter Pesta Babi ini juga sangat memberikan banyak sekali pelajaran bagi kami untuk para pendengar dan juga semuanya tentang kemanusiaan yang sangat mendalam. Isu yang dihadapi oleh suku Marin, Ye, Ayu, dan juga Muyu ini menunjukkan bahwa konflik agraria di Papua ini bukan sekedar masalah sengketa lahan biasa,
tapi juga memiliki benturan sistemik, pelemahan hak konstitusional dan krisis keadilan sosial. Karena masyarakat adat di sini cenderung memiliki kelemahan gitu ya. Nah, bener banget nih Mar. Berdasarkan jawaban yang tadi udah dipaparkan juga oleh Bang Romes, dapat disimpulkan bahwa pembangunan nasional ini nggak boleh mengorbankan martabat manusia dan identitas budaya. Dibutuhkan juga kesadaran kolektif, perlindungan terhadap masyarakat adat, dan juga hak masyarakat adat itu secara konkret, serta kehadiran negara yang adil melalui pengesahan rancangan undang-undang tentang masyarakat adat agar keseimbangan ekologi dan hak asasi itu tetap menjadi prioritas utama. Oke, mungkin sebagai penutup dari Bang Romes ada sedikit closing statement untuk kita semua yang menonton. Ya, kembalilah negara itu menjadi kembali ke asal usul ya, bahwa negara itu menjamin hak setiap warga negaranya, mulai dari pendidikan sampai ke kematian kan, Iya. mulai dari hidup sampai mati itu dijamin tuh oleh negara. Nah, seharusnya negara menerapkan hal begitu, jangan terlalu luas mengambil atau mengeksploitasi tanah-tanah rakyat yang dimana rakyatnya nanti akan hidup di mana, berkembang di mana. Dan jangan hanya semata-mata hanya untuk ekonomi yang diharapkan untuk masa depan, tapi ini hanya ekonomi segelintir orang yang kita lihat dan dari realita yang ada sekarang. Nah, maka penerapan hukum jadi penting, dan juga bagaimana menafsirkan hukum itu menjadi jauh lebih penting untuk kemaslahatan umat rakyat dan negara saat ini. Iya, karena kalau kita lihat juga di film Pesta Babi ini juga cukup suatu konflik yang sangat fatal ya untuk kemajuan bangsa kita gitu ya Mas ya. Dan jangan ada adu domba lagi, Oh iya, atau jangan. framing-framing yang mengintimidasi dan lain, sudah cukup itu. Iya. Udah. Nah, sampailah teman-teman pada akhir diskusi pada replik kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan wawasan dan juga insight yang baru dari pembahasan film Pesta Babi ini. Terima kasih juga kepada penonton setia YouTube, Spotify, dan juga Instagram BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton replik pada kali ini yang membahas film Pesta Babi karya dari Watchdog. Oke, sampai jumpa di replik berikutnya. All eyes on Papua, Papua bukan tanah kosong.